bacaan pada Natal Fajar. Kalau kita misa hari Natal pagi itu, bacaan inilah yang dibacakan. Ya. Sabda Koda telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Itu orang Adonara itu, orang Lamaholot itu sangat menghargai yang namanya Koda. Karena itu kita bilang, saya hidup karena Koda, Sabda, saya mati juga karena Sabda, karena Koda. Jadi namanya orang Adonara, kalau dia mati itu berarti memang sudah genap waktunya. Bahkan ada satu kesaksian ketika saya ada di Laboleba, saya rayakan Natal di Laboleba, dia bilang begini, kamu orang Adonara tuh agak lain ya. Kamu kalau mati tuh Tuhan Allah tanya dulu, bagaimana ya? Jalan terus atau kasih pulang dulu? Sampai Tuhan Allah bilang, lepas saya jalan terus. Nah itu dulu baru kita jalan terus. Tapi selama Tuhan Allah bilang, sabar dulu, tahan dulu, dia akan hidup lagi. Dia bilang begini, Romo percaya atau tidak percaya, saya mengalami ini dalam semua pengalaman hidup saya, terutama karena kamu yakin sungguh-sungguh bahwa sabda itu menjadi daging dan dia tinggal di antara kita. Bahkan dia tidak hanya sekedar sabda, tapi dia kemudian menjadi manusia. Nah inilah Tuhan Yesus itu. Dia yang datang di hari Natal di tengah keluarga, dan karena itu tema besar perayaan Natal di tahun ini menurut kesepakatan KWI dan Persekutuan Gereja Indonesia, orang mereka Protestan, mereka beri judul besar itu, Allah datang untuk menyelamatkan keluarga. Ina ama, kenapa mesti begitu? Karena Natal itu meyakinkan kita bahwa tanpa Maria, Yesus tidak akan lahir. Tanpa Yosef, Tuhan Yesus juga tidak mungkin ada. Kita ingat cerita Injil, malaikat Gabriel itu datang kepada Maria di kampung Nazaret. Omong dia dengan sangat rendah hati, Maria, nanti begini-begini kau tolong Maria dalam kesederhanaan gadis Nazaret yang lugu, tidak tahu apa-apa. Dia punya banyak sekali pertanyaan. Bagaimana mungkin ini terjadi? Saya begini-begini, saya tidak layak. Tapi akhirnya melalui malaikat Gabriel, Tuhan Allah bilang begini, Roh Tuhan akan menaungi engkau. Kuatkan batinmu. Yang kau kandung itu datang dari Roh Kudus. Lahirkan dia baik-baik, kasih nama dia Tuhan Yesus. Natal itu baru terbukti ketika Maria bilang, yes, aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataan. Papa Mama nanti buka Injil sedikit, baca Injil seluruhnya. Yosef tidak ada kata sebagai suami. Mulut terbuka, tapi tidak ada satu kata pun yang keluar dari dia punya mulut. Dia setia sekali. Dalam apapun beban yang dialami secara pribadi, sebagai bapak, sebagai tunangan dari Maria, dia tidak buka mulut sedikit pun atas semua yang terjadi dalam diri dan dalam keluarganya yang kecil. Tiba-tiba dalam mimpi dia tidur, malaikat bilang, Yosef, angkat anak ini bawa ke sana. Sampai di sana belum tidur nyenyak, Yosef, bawa anak ini pulang ke sini. Dan terjadilah Yosef tunggang langgang ke sana kemari. Sekali lagi, tanpa kata. Hanya untuk membela keteguhan, kesetiaan, dan ketahanan keluarga kudus dan satu. Nah, ina ama, kita kembali ke Injil. Yohanes itu memberi tekanan sabda menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Sebenarnya Yohanes mau bilang bahwa Koda ini dia sudah tidak jauh-jauh lagi. Dia sudah datang ke tengah kita dan tinggal di dalam keluarga kita masing-masing. Dalam diri seorang bapak, dalam diri seorang mama, dalam diri anak-anak. Koda yang menjadi daging itu
Dia tinggal di dalam relasi sebagai bapa dan mama, relasi sebagai suami dan istri, relasi sebagai orang tua dan anak-anak di bawahnya. Bapak mama lihat ya, Maria itu mengandung firman. Dia taruh di dalam rahimnya, lalu kemudian melahirkan firman itu. Yosef ini melindungi koda ini, melindungi firman di dalam rahim Santa Maria dengan tidak omong banyak. Karena yang dia mengerti adalah Tuhan Allah punya mau. Saya ikut saja. Kalau manusia mau, tidak. Kalau Tuhan Allah yang omong, saya ikut. Dan Yosef sampai di titik itu. Nah, Tuhan Yesus dia buat apa? Dia bertumbuh dalam keluarga sederhana Yosef dan Maria. Anda sekalian tahu Yosef itu kerjanya apa? Tukang kayu. Yesus itu dia punya umur sekitar 30 lebih tahun dulu, 37 tahun. Baru dia tampil di muka umum. Kitab suci tidak cerita sejak dia kecil sampai dia besar itu dia buat apa. Tapi satu yang pasti adalah keluarga ini yang sederhana ini mendidik anak mereka Tuhan Yesus itu menjadi orang yang sungguh-sungguh sempurna. Taat sekali, kerja sungguh-sungguh, berdoa sungguh-sungguh, dan kemudian menghasilkan sesuatu yang baik dari apa yang dia kerjakan. Oke. Ina ama kakak Ariwankai yang terkasih dalam Kristus. Saya datang ke kita punya keluarga Lamatwelu ini. Anda ini tinggal di Larantuka. Keluarga kita semua ada di Larantuka. Dekat dengan Adonara memang. Kita datang dan bekerja di pusat kabupaten ini. Di tengah satu paroki yang besar sekali. Dan saya boleh katakan bahwa kita tinggal di tengah satu situasi yang istilahnya multikultur. Kita tidak hanya tinggal dengan orang yang berbahasa Lamaholo, tapi kita tinggal dengan semua orang dari latar belakang yang berbeda-beda. Bahkan tiba-tiba ada intensi misa tadi itu Situmorang. Kesannya macam jauh di Sumatera, tapi dia ada di dalam doa-doa kita. Papa mama kakak adik sekalian yang terkasih, mari kita bawa lokalitas kita, budaya Lamatwelu ini, ke dalam kultur yang sedang kita hidupi dengan pengaruh modernitas yang sangat tinggi. Kita bisa jadi kehilangan kewatak. Pada waktunya kita akan kehilangan kebaya. Meskipun beberapa kampung di Adonara itu sudah pelan-pelan pulang ke kebaya yang dulu-dulu punya. Kewatak yang dulu-dulu punya. Saya lihat di Pepak itu, Abu Tugu itu. Mereka sudah begitu. Kalau ada perayaan-perayaan besar, mereka kembali ke etnis yang benar-benar tua. Dia mau perempuan muda, dia punya pakaian ke sana, ke arah makin tua. Nah, sekali lagi, semua perbedaan ini menurut kitab suci hari ini sedang membuat istilahnya apa ya? Figura, mosaik yang sangat indah. Jadi saya tidak lagi datang sebagai orang Lamatwelu yang sungguh-sungguh teredam di dalam saya punya situasi dan kondisi. Tapi saya sedang datang ke dalam kultur yang sangat berbeda. Dan mau tidak mau saya harus menjelma, saling menopang, saling menerima satu sama lain dalam keberagaman. Merayakan Natal sebagai satu keluarga Lamatwelu itu tidak menjadi ancaman untuk orang Lebau di sini. Kita tidak sedang mengancam satu kultur lain, melainkan kita sedang menguatkan relasi kita sebagai satu keutuhan keluarga yang memungkinkan kita untuk saling topang, saling menguatkan dan saling meneguhkan di mana-mana. Bapak, Mama, kakak adik sekalian yang terkasih, sebagai orang keluarga, saya jujur mengatakan kepada kita bahwa ada banyak sekali kasus keluarga akhir-akhir ini yang menyerang, mengganggu, merusakkan keluarga kita masing-masing. Saya sampai detik ini tadi dalam auto kesini juga orang Malaysia masih telepon tuh. Saya bilang saya misa dulu, jangan ganggu saya dengan masalah ini dulu. Tapi ya sudah, romo kami hanya dengar romo suara saja tidak apa-apa. Saya bilang oke, kalau itu dengar saja, tapi jangan ngomong masalah dulu. Saya punya otak ini sedang ke arah Natal keluarga ini.
Jadi tahan diri dulu. Tapi ya Bapak Mama, ini sudah keluarga itu. Dengan segala macam ketegangan yang kita rasakan. Jadi Bapak Mama, Anda sendiri mengalami itu ya. Dalam perjalanan hidup Anda di tengah keluarga masing-masing. Belum lagi anak-anak kita yang tumbuh dari bawah ini. Ada yang memang baik sekali, hormat kita. Tapi ada juga yang berkembang dengan sangat buruk. Kadang-kadang peribahasa ini sejengkel ya. Buah jatuh tidak jauh dari pohon. Tapi kita lama velo ini tapo goka saja kita gute lel tohono na. Gute lau libu. Kita na miring to kono magute malata kumai. Jadi gue mau maring begini. Kadang-kadang telah dibawa maring ina amang gagagagat ano ni. Atau sebaliknya, ina amang huru hara to kono ina ku ana noni. Tapo goka na kunika, dua-dua. Dan kita pilih juga setengah mata. Nah tapi inilah kondisi kita saat ini, kondisi keluarga saat ini. Dalam pembinaan keluarga, aku selalu mari manie. Contoh paling sederhana macam begini. Kita orang anak mari, mama saya mau mandi, nanti nama mama mari. Kamu itu orang yang mau sakit. Tapi nak benar balik bapak saya mau mari nanti bapak mari panah bapak yang baru tai dokter. Data go. Miru lagi konsistensi ditakit. Didik anak dengan cara satunya permisif. Permisi itu maksudnya tanah yang berarah aku suntik. Satu lagi beri tekanan yang sungguh-sungguh supaya anak dilatih untuk melihat bahwa oh yang ini juga bisa baik, yang ini juga bisa tidak baik. Sadar hala ina amat, tapi kondisi-kondisi ini sedang membuat keluarga kita menjadi sangat huru-hara. Di sisi lain, kadang-kadang gue juga rasa bagaimana kak kita ini teke nak pelonai karena mari doi ringgi tene bobele pada ringgi tu uneri butalo ka utong ruwa ika misalau lau paskalau lau tabao kawe di pili keke lana gire di piti tenong gir pangkai kai kapo kai sabali inagama beka hukaman kani datar we supaya ramorita bisa melasnarin o kawe si kundasan ikan gelet si di bawah gunung Kinabalu ni. O gula ram ani mo ama kat mo leba manuk tay pelipay na bun meti serakite am. Ati gumari leba no ni prela mo bisahala ko. Mo ko ha leba si. O nagrini ko. Tapi lihat ini amal senarya mo silakan lah tapi maksud balik ni no manong sila no ka. Balik si dahin natin no kla no na doigo law na yula. Belajar ay bosa si Diana. Ako ni kudo komponan mo yung na-refer. Nag-refer na ko siyang na ilaw ko pa.